seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hadib Al-Ansari. Boleh jadi kita pernah mendengar nama ini, Sa'labah bin Hadib Al-Ansari. Dia miskin, Pak. Tapi kemiskinan Sa'labah tidak mengurangi nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Hampir di mana ada Rasulullah, pasti ada Sa'labah. Salat fardu tak pernah tinggal, berjamaah terus di masjid bersama Rasulullah. Jangankan yang fardu, yang nawafil sekalipun tak pernah dia tinggalkan. Cuman Sa'labah ini punya kebiasaan aneh, nggak sama dengan sahabat yang lain. Selesai salam, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pulang Sa'labah. Itu kebiasaan aneh Sa'labah. Selesai sholat dia langsung pulang. Sampai satu kali ditegur sama Rasulullah. Sa'labah, na'am ya Rasul, kau ini kayak orang munafik kau ini. Dengar bahwa Rasulullah bilang dia kayak orang munafik, pucat Sa'labah. Gak main-main Pak kalau Rasulullah udah bicara. Kau ini kayak orang munafik, kata Rasulullah. Apa kau pikir zikir, doa, wirid itu gak penting? Apa kau menganggap lama-lama di masjid juga gak penting? Gemetar Sa'labah. Maafkan saya ya Rasul, kata Sa'labah. Saya bukan menganggap bahwa zikir, doa, wirid itu gak penting. Juga gak pernah beranggapan bahwa saya ini tak betah lama-lama di masjid. Jadi kenapa kau lantas langsung pulang? Habis sholat kau langsung pulang? Saya ini orang miskin ya Rasul. Saya ini orang miskin. Ini kain sarung, bahasa kita lah ya. Kain sarung yang saya pakai ini satu-satunya kongsi berdua dengan istri saya di rumah. Jadi kalau saya pergi ke masjid sholat ya Rasulullah, istri saya di rumah nunggu giliran kain sarung yang saya pakai ini supaya dia bisa pakai juga, dia bawa sholat. Kalau saya lama-lama ya Rasul, saya khawatir istri saya bisa kehabisan waktu nanti. Oh itu rupanya, iya ya Rasul. Terus bagaimana? Begini saja ya Rasul, ini kan sudah kadung saya ditanya. Kemarin sebenarnya mau inisiatif, cuman malu rasanya. Karena Tuhan Rasul, malu aku untuk minta. Jadi begini saja ya Rasul, Tuhan kan Rasul, iya. Rasul kan jarang sekali doanya meleset. Terus, tolong doakan saya ya Rasul supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, nikmat saya ibadah. Saya punya kain sarung sendiri, istri juga punya kain sarung sendiri. Saya akan zikir, saya akan doa ya Rasulullah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiqhu. Sedikit saja bisa kau syukuri, itu jauh lebih baik daripada banyak enggak kuat kau nanti ngangkatnya Sa'labah. Yang ada saja bisa kau syukuri, itu udah paten. Syukuri aja dulu yang ada. Begitukah ya Rasulullah? Iya, pulang. Pulang Sa'labah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang Allah muliakan. Ungkapan Rasulullah, kalau kita pikir-pikir memang benar. Kadang dalam hidup ini kita kepingin sesuatu yang tidak terbatas, padahal sebenarnya kemampuan kita terbatas. Istilahnya kalau memang kita cangkir, kecil saja, ngapain minta air 1 ember? Untuk apa lebihnya? Kemana akan ditampung? Besoknya ketemu lagi Sa'labah dengan Rasulullah. Ditanya lagi sama Rasulullah, bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apanya? Sudah saya syukuri ya Rasulullah. Lalu? Syukur sih syukur ya Rasulullah. Tapi kalau kain sarung kongsi berdua begini, susah juga, repot juga syukur.
Lalu bagaimana maumu? Tolong doakan saya ya Rasul, supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya akan berbuat baik. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Rasulullah? Sa'labah, na'am ya Rasul. Kau orang Islam? Islam ya Rasulullah. Orang Islam itu panutannya siapa? Tuhan ya Rasulullah. Kau tengok saya kaya atau tidak? Tidak ya Rasulullah. Jadi kenapa kau minta kaya? Nabi kau saja nggak kaya, masa kau minta kaya? Begitu ya? Iya, pulang Sa'labah. 2 kali KO sama Rasulullah. Hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah tidak melarang kita hambanya untuk jadi kaya, sepanjang kekayaan kita itu bisa mendorong ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena Rasulullah SAW berpesan, al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat kebersamaannya, kuat sosial budayanya, kuat ekonominya, yang terpenting kuat iman kepada Allah Ta'ala. Besoknya ketemu lagi Sa'labah dengan Rasulullah, nggak malu-malu lantas berhadapan langsung dengan Rasulullah. Dia katakan, bagaimana Sa'labah? Tolong doakan saya ya Rasulullah, supaya saya jadi orang kaya nanti. Nanti kalau saya kaya ya Rasulullah, saya akan santuni fakir miskin, saya akan berbuat baik dengan fuqaha. 3 kali sudah minta sama Rasulullah. Rasulullah bilang, kau janji Sa'labah? Janji ya Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma rizq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Pulang Sa'labah, dipanggil oleh Rasulullah. Sa'labah, ta'al. Ini ada kambing betina, saya hadiahkan kepada engkau. Bawa pulang, kau pelihara, insya Allah berkembang biak jadi banyak. Senang Sa'labah. Dia bawa pulang pemberian Rasulullah, kambing tadi Pak. Dia pelihara, beranak pinak, jadi banyak, 2, 4, 8, terus makin banyak kambing Sa'labah. Apa yang terjadi? Ketika makin banyak kambing Sa'labah, makin sibuk Sa'labah. Kalau tadinya belum azan dia sudah i'tikaf di masjid, ini azan dia baru datang. Paling akhir nggak nampak lagi batang hidung Sa'labah, cuman 1 pekan sekali saja, Jumat saja baru nampak. Keadaan ini lantas dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah tanya sahabat, mana Sa'labah nggak nampak-nampak? Sahabat yang lain jawab, waduh, bisnis ya Rasulullah, keluar kota cari makan untuk kambing. Ya waila Sa'labah, kata Rasulullah. Aduh sayang Sa'labah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, ketika datang kewajiban membayar zakat, Rasulullah perintahkan sahabat yang lain datangi rumah Sa'labah, minta zakatnya. Datang sahabat yang lain minta zakat dari Sa'labah. Apa kata Sa'labah? Ma hadhihi illal jizyah. Upeti, tak wajib saya bayar, kata dia. Nggak mau dia bayar zakatnya sampai Rasulullah wafat. Hadirin yang mulia, sebelum Rasulullah wafat turun ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa la akunanna minas salihin. Sebahagian mereka, kata Allah, dulu sebelum kaya masih miskin, mereka berdoa minta sama aku, kata Allah, ya Allah tolong berikan kami rezeki ya Allah, kami akan berbuat baik, kami akan bersedekah. Ketika Allah beri mereka rezeki, mereka berpaling. Ayat ini lantas disampaikan kepada Sa'labah. Sa'labah, ini ayat nyinggung kau ini. Siapa lagi yang kerjaannya kayak gini kalau bukan kau? Betulkah? Iya.
Bergegas pulang dia ke rumah, dia ambil hartanya, dia mau bayar zakat. Apa kata Rasulullah? Cukup Sa'labah, 3 kali ku utus utusan kau tak mau bayar zakat, bawa pulang harta kau. Hadirin yang Allah muliakan, di masa Abu Bakar Siddiq, dia mau bayar zakatnya ketika Rasulullah wafat. Kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi apa kata Abu Bakar? Rasulullah saja tak mau terima zakat kau, apalagi aku. Bawa pulang harta. Sampai Sa'labah di masa Uthman bin Affan jatuh bangkrut dan pailit di masa Utsman.